Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Iding. Malam. Jangan tegang dong, biasa Tegang? aja. Kita kan sering ketemu. Jaga amanat ini. Oh iya, siap saya juga punya, tapi bikinan sendiri. Oke, kita sudah tidak asing lagi ya. Kita sering bertatap muka dan berdialog bersama. Bahkan setiap bulan gitu ya. Ya setiap bulan dong ya. Tapi tidak untuk bulan madu, enggak. Oh, enggak siap, oke. Serius. Serius. Terus on. Siap. Untuk malam ini kita dibarengi dengan kampus kita dan dulur santri. Aduh, tepuk tangannya asa kurang meriah. Malam ini kita dibarengi di kopi bareng kampus kita dan dulur santri. Hore! Oke. Wah, jangan urak-urakan, santai ya. Nah, alhamdulillah dengan puji Tuhan kita dapat berkumpul nih untuk silaturahmi dalam acara Binarwa ya. Binarwa kegiatan rutin mingguan untuk membincang narasi mahasiswa. Oke, nah di sini kita dibarengi dengan dulur santri. Bukan cuma saya di sini sebagai kampus kita ya. Oke, dulur santri nih. Kita ketahui bersama bahwa dulur santri itu merupakan komunitas yang sangat eksis dengan religiusitas dan kesantriannya. Ya. Saya tahu udah 1 tahun nih ya eksisnya dan sudah melanglang buana se-Kabupaten Tasikmalaya. Internasional. Mudah-mudahan internasional. Amin. Dan bisa disantrikan oleh dulur santri. Amin. Dalam memaknai 1 tahun ini perjalanan dulur santri, gimana sih cara dulur santri memaknai perjalanan yang penuh dinamika seperti ini? Silakan, Kang Iding. Terima kasih Teh Nuril telah membagi waktunya dengan saya tapi tidak dengan hatinya pada malam hari ini. Tolong jangan ada yang story ya, nanti ada yang marah. Teh Vera, selamat malam Teh Vera. Ibu kita, Kang Sum dan Kang Erik, semuanya yang hadir di sini selamat malam, selamat berbahagia. Pada malam hari ini izinkan saya mengawali perbincangan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang dulur santri, mungkin apa itu perjalanan ataupun harapan ataupun hikmah, secara garis besarnya sudah pada tahu karena kami aktif di media sosial baik di Instagram ataupun di Facebook. Pada intinya dulur santri ini ketika proses berdiri pada 8 Agustus 2019 yang dilatar belakangi dari kejenuhan saya karena saya posisi itu yatim piatu dalam hal organisasi, tidak punya organisasi, tapi hasrat saya ingin menyempurnakan atau ingin mengaplikasikan perkataan almarhum almarhumah Kiai Haji Sa'al Mahfud. Sampai sekarang pun itu menjadi kekuatan saya dalam hal nilai kemanfaatan. Jadi secara garis besarnya seperti ini. Menjadi baik itu mudah gitu. Teh Nuril untuk menjadi orang baik itu mudah. Cukup untuk berdiam diri, Teh Nuril sudah dianggap jadi orang baik karena tidak melakukan apa-apa. Tapi untuk melakukan yang bermanfaat itu sangatlah susah. Butuh perjuangan, kesabaran, terutama butuh wadah yang benar-benar mewadahi, yang benar-benar menampung, yang benar-benar mengaplikasikan untuk kemanfaatan orang banyak. Pada waktu itu saya bingung, tidak mempunyai wadah dalam artian yatim piatu dalam organisasi. Kebetulan ada salah satu promotor, saya sebut saja langsung secara idhar, yakni Coklat Kita, untuk mempresentasikan dari sekian ratus komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Silakan untuk presentasi di hadapan pimpinan DSO Jarum. Pada waktu itu hadir pimpinan-pimpinan DSO, silakan presentasikan nanti kalau programnya istilahnya sesuai dengan harapan DSO, mungkin akan bisa dibantu oleh DSO. Mengapa saya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri pada waktu itu? Karena kami hanya membuat saja, tidak mempunyai anggaran tetap, sampai sekarang pun tidak mempunyai anggaran tetap.
Setelah berjalannya waktu, alhamdulillah pada waktu itu hari Rabu kalau tidak salah di dekat Transmart, karena waktu itu kantor Jarum itu di dekat Transmart. Saya mencoba memberanikan diri presentasi di hadapan pimpinan DSO, dan 1 minggu kemudian dari sekian banyak komunitas yang digaet untuk ikut kerjasama program dengan DSO Jarum sampai DSO Pusat, itu yakni Dulur Santri. Di situ kami terus bergegas dan melaksanakan berbagai kegiatan yang diawali oleh launching Dulur Santri itu di tanggal 8 Agustus 2019. Cuman di situ yang namanya komunitas yang lahir dari seorang yang tidak mempunyai pengalaman di organisasi, otomatis banyak hambatan. Tapi ingat deh, yang mesti digarisbawahi kepada siapa saja, walaupun kita terlahir tidak mempunyai organisasi tapi ingin berkontribusi, entah itu ikut ataupun membuat, 2 kuncinya yang pada waktu itu saya benar-benar mempedomani. 1, menanamkan rasa cinta dulu kepada organisasi, kepada komunitas yang saya buat pada waktu itu karena komunitas. Yang kedua, saya berbicara seperti ini, sekecil apapun jika lari dari tanggung jawab, masalah tersebut akan menjadi besar. Tapi sebesar apapun jika tidak lari dari tanggung jawab, masalah tersebut akan kecil bahkan hilang. Saya menanamkan itu dari salah satu orang dekat saya, sehingga walaupun pada waktu itu Dulur Santri diguncang dengan hal-hal yang sifatnya Dulur Santri harus berhenti. Di tanggal 3 November Dulur Santri harus berhenti karena sudah tidak ada jalan menurut saya. Tapi di situ ada orang-orang yang memang ikut membantu di belakang saya. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti terlalu panjang dan terlalu banyak. Mereka terus mensupport saya, menyemangati saya, bahkan mendampingi saya. Hampir setiap hari saya berangkat Tasik Bandung. Bagaimana caranya? Walaupun Dulur Santri diguncang dengan hal menurut saya itu besar, bagaimana caranya Dulur Santri tidak pernah berhenti. Dari rasa itu timbul dualisme yang mungkin menjadi patokan dalam hal organisasi yang terlahir dari saya yang tidak mempunyai organisasi. 1, tanamkan rasa cinta di dalam organisasi, biarkan cinta tersebut berkerumunan atau istilahnya berjalan di sudut-sudut organisasi tersebut. Yang kedua, tanggung jawab ini yang menjadi penting, karena banyak orang yang mengetahui tentang ilmu organisasi, orang yang memahami tentang ilmu organisasi, tapi lari dari tanggung jawab sehingga orang tersebut istilahnya, saya mohon maaf, tidak bisa disebut orang organisasi. Jadi harus digimanain dong kalau misalkan gak tanggung jawab dan malah lari dari organisasi? Mungkin patut dipertanyakan. Berarti dia masuk organisasi ada maksud tertentu, di samping untuk mengembangkan diri dan untuk mengembangkan atau membesarkan organisasi tersebut. Karena kalau tujuannya ingin membuat kontribusi di dalam organisasi tersebut, insya Allah selama masih kita mempunyai tekad, selama masih mempunyai niat, hal-hal seperti itu ini yang saya rasakan. Karena pada waktu itu bayangkan, tanggal 3 November 2019 saya harus dibenturkan jam 1:30 subuh, harus dibenturkan. Dulur Santri lanjut atau berhenti dengan nominal yang sekian, saya sebutkan nominal puluhan juta. Tapi alhamdulillah di sana banyak orang-orang baik yang membantu saya, termasuk dari promotor, sehingga Dulur Santri bertahan dan mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk selamanya. Seperti itu. Yang keduanya, sekarang saya mulai berpikir di dalam organisasi, nilai kesuksesan di dalam organisasi itu bukan dilihat dari jumlah dan banyaknya komunitas atau anggota. Contoh seperti ini, Teh Nuril masuk menjadi salah satu organisasi karena mempunyai rasa bangga karena anggotanya banyak. Cuman pertanyaan mendasar, karena kita tujuan organisasi ingin membuat kontribusi dan menambah wawasan. Cuman pertanyaan seperti ini, mau apa banyak anggota tapi tidak terurus? Hanya gengsi belaka atau hanya formalitas belaka sehingga orang-orang tersebut ditelantarkan anggota-anggota tersebut. Itu saya tidak mau seperti itu. Makanya kemarin ketika sambut baru keluarga baru saya dibatasi. Karena terus terang kami tidak mampu dan Dulur Santri tidak mampu jikalau harus mengurus dan harus merangkul banyak-banyak orang. 1, terus terang di hal anggaran, ya. Yang kedua, dalam hal prospek. Yang ketiga, kami jelas-jelas
mohon maaf, kami masih mandiri seperti itu. Dan mudah-mudahan selamanya mandiri. Karena tidak dituntut apapun yang namanya mandiri seperti itu. Jadi kalau dulur santri itu lebih bertendensi pada kualitas ya, bukan cuma kuantitas gitu. Sebenarnya yang menilai kualitas itu adalah penilaian orang lain. Karena biar bagaimanapun hal-hal yang bertabrakan itu hal-hal yang mencelakakan seperti itu. Kalau saya harus mendefinisikan dulur santri secara diri sendiri, saya tidak bisa karena saya menabrak diri saya sendiri seperti itu. Biarkanlah orang lain yang menilai, pada akhirnya nanti juga terasakan seperti itu. Yang jelas, yang dua itu harus tertanamkan dimanapun, tidak harus di dulur santri, dimanapun, entah itu mau di kampus, mau di pesantren. Satu, cintailah terlebih dahulu apa yang menjadi tempat organisasi kalian tersebut, apa yang menjadi tempat pembijakan kalian tersebut. Yang kedua, berusahalah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Soalnya banyak, sekali lagi nih, saya sudah ngulang 3 kali saking pentingnya rasa tanggung jawab. Banyak orang yang gelarnya doktor, orang yang gelarnya profesor atau yang ilmu tinggi karena ada tujuan lain, masuk ke wilayah tertentu atau masuk ke tempat tertentu, sehingga dia lari tanggung jawab, meninggalkan masalah kecil tapi ditinggalkan sehingga masalah tersebut jadi besar dan jadi bumerang untuk semuanya, seperti itu. Dan terakhir, saya tidak akan panjang lebar karena tujuan Binarwa pada malam hari ini karena ada hikmah maulid yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Dejan Kurniawan. Karena pada waktu ini terakhir, bukan saya mau pamit dan bukan saya mau meninggalkan. Bagaimanapun saya tadi sudah berbicara atau sudah mengulang kata tanggung jawab sebanyak 3 kali. Artinya, karena ada hal-hal yang mendesak, izinkan saya fokus dulu kepada salah satu hal-hal yang sekiranya mendesak. Ini saya sampaikan kepada semuanya, dan orang-orang yang di depan saya lah yang akan melanjutkan dulur santri. Tapi bukan mau, ini bukan dalam artian saya mau fokus kepada salah satu misi saya terlebih dahulu. Kalau disampaikan takutnya nanti menambah suara saya, karena saya tidak mau menambah suara saya sudah banyak dan otomatis seperti itu. Sehingga intinya saya berbeda seperti ini, yang namanya manusia tak ada gading yang tak retak. Selama kita berpijak sama Teh Nuril, bersama Kang Erik, sama Kang Udin, sama Kang Sum, atau sama Kang Nopi yang awal mula dulur santri, Teh Pera dan lain sebagainya, otomatis teman-teman atau keluarga besar dulur santri yang di sini, jangan sampai kesalahan saya menjadi halangan dalam menyempurnakan atau dalam menuntaskan misi saya nanti di luar. Jangan sampai. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada semuanya. Tapi bukan untuk meninggalkan, ini bukan. Saya dari tanggung jawab, tapi punya tujuan. Saya sudah berbicara kepada salah satu anggota dulur santri atau teman-teman di dulur santri. Saya akan fokus dulu karena ini adalah agenda PR besar yang menurut saya itu harus segera dituntaskan. Entah itu hasilnya seperti apa, yang penting saya sudah ikhtiar secara maksimal seperti itu. Otomatis saya mohon maaf kepada semuanya. Siapa yang melanjutkan dulur santri adalah teman-teman yang berada di depan saya seperti itu. Siap. Saya sudah dipanggil tuh. Kalau dalam Tukul Alwana itu sudah dipanggil saya. Jawaban komunikatif, gitu. Jadi saya komunikatif tuh jawabannya katanya gitu, terserah. Banget. Kan tadi juga pas bicara saya bertanya lagi gitu kan. Oke. Mungkin secara singkat sangat lebih beresensi banget ya. Yeah. Ya alhamdulillah dengan pemaknaan perjalanan dulur santri sejauh ini sangat memberi warna tersendiri ya bagi Kabupaten Tasikmalaya, terutama pada dunia kesantrian ya. Alhamdulillah tadi juga sering saya mengobrol dengan Ajengan Iding. Agak apa-apa ya disebut Ajengan Iding? Jangan. Oh jangan, siap. Jangan ngomong. Jangan. Apa dong? Jangan. AA Iding. Jangan gitu. Oke. AA Iding. Tanggung jawab. Itu adalah kunci untuk keberhasilan organisasi dari motivasi internal. Bukan organisasi saja sih sebenarnya. Itu untuk untuk bekal kehidupan di masyarakat seperti itu. Betul. Ya. Siap. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjut dengan
hikmah Ya. dari Maulid Nabi Muhammad. Kepada Kang Iding, terima kasih untuk Sama-sama. berbagi sharing Sama-sama. tentang dulur santri dan perjalanannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Teh Nuril jangan pernah kecil hati karena masih banyak orang yang di luar walaupun mustahil mendapatkan hati saya. Insya Allah saya terbuka untuk Teh Nuril seperti itu. Subhanallah, itu prinsipnya, itu di belakang Ya. kameranya. Terakhir saya, Iya, terima Bangga. kasih kepada semuanya, kepada kampus kita, kepada promotor, kepada DSO Jarum. Terima kasih untuk semuanya. Salam hangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada Kang Dezan Kurniawan. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Oke. Subhanallah, subhanallah ini. Ini ajengan dulur santri ya. Kebanggaan dulur santri. Insya Allah. Di ospek ceritanya di ospek. Masih di ospek. Di ospek jadi ajengan dulur santri. Oke. Masih di ospek, ustadznya masih di ospek. Mudah-mudahan jadi ustadz yang terustad gitu ya. Amin. Amin. Oke. Di momentum kali ini kita dihadapkan dengan peringatan hari besar Islam ya, Maulid Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah direspon. Nah, dulur santri juga ingin nih memaknai dan bagaimana sih pemaknaan dulur santri pada implementasi kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nih ala dulur santri dalam pemaknaan cintanya? Silakan. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bang Ustadz. Malam. Ya. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati semuanya yang hadir di acara kali ini. Terima kasih kepada Teh Nuril yang sudah memberikan waktunya untuk berbicara mengenai Maulid Nabi. Kita tentunya membicarakan suatu sosok yang sangat luar biasa. Apalagi ketika kita berbicara Maulid, kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah ulang tahun. Ya, kita punya pacar, contohnya ulang tahunnya diperingati. Udah punya pacar? Ini udah punya pacar? Oh. Saya Karena tanya. itu adalah seseorang yang spesial di hati kita, seperti itu. Apalagi sekarang berhubungannya itu dengan baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad itu ulang tahun. Nah, kita harus memberikan sesuatu yang spesial kepada Nabi Muhammad. Intinya, ketika kita membicarakan Maulid, berarti membicarakan rasa syukur kita kepada satu sosok yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad ini merupakan salah satu simbol keselamatan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Maka pantaslah bagi kita sebagai umatnya untuk memperingati, untuk bersyukur atas kelahiran dari beliau. Bahkan dalam hadis qudsi diceritakan, laulaka ma khalaqtu aflak. Jika tidak ada engkau ya Muhammad, jika tidak ada engkau ya Muhammad di muka bumi ini, maka aku tidak akan menciptakan makhluk di dunia dan juga di akhirat. Jadi dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu diceritakan bahwasanya sebelum Nabi Adam diciptakan, kita mengenalnya Nabi Adam itu kan manusia pertama. Nah, tetapi ada yang lebih dulu diciptakan. Ternyata yang pertama kali diciptakan itu adalah Nur Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi yang pertama kali diciptakan makhluk itu sebenarnya Nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Ketika itu diciptakan, dari cahaya itulah baru Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain, para nabi, para malaikat, para rasul dan yang lain sebagainya. Dan bahkan kita merupakan, kalau bahasa ilmiahnya itu cloning dari Nabi Muhammad. Jadi cahaya Nabi Muhammad itu dikloningkan sehingga menjadi makhluk-makhluk yang lain seperti itu. Bahkan
ketika Nabi Adam diciptakan, nama Nabi Muhammad itu sudah tertulis. Kalau di sini tertulisnya kampus kita dan dulur santri. Nah, di surga itu tertulis nama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka begitu agungnya nama Nabi Muhammad karena disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ini Kang Iding yang bentar lagi mau nikah, untuk mas kawinnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu ternyata sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka Kang Iding nanti kayaknya mau sholawat munfarijah untuk mas kawinnya 4.444 kali. Atuh lami teuing mah tuh iraha ka kamarna. Subuh. Oh nya Masya Allah. Maka ketika kita mau memperingati Maulid itu sosok yang luar biasa sekali, sosok kehidupan, sosok keselamatan di dunia dan juga di akhirat seperti itu. Bahkan seperti yang kita ketahui bahwasannya sekarang 1400 Hijriah, ya kita sudah hidup sekitar, umat Islam sudah ada sekitar 1400 Hijriah, 12 Rabiul Awal, sebelum fajar, cahaya kemuliaan, keluhuran, keagungan baginda Rasulullah SAW turun di atas langit Mekah sehingga cahayanya itu menyinari sampai Syam. Yang mana jarak Mekah sampai Syam itu ratusan kilometer. Tapi cahaya yang turun pada malam itu 12 Rabiul Awal sampai menerangi sampai ke Syam. Sehingga ibunda Nabi Muhammad Siti Aminah itu melihat cahaya ke Syam, sehingga waktu itu bangunan-bangunan di Syam itu terlihat karena cahaya waktu itu turun sangat luar biasa sekali. Dan ketika itu lahirlah satu sosok bayi yang paling suci, yang paling mulia, yang paling agung. Dari zaman Nabi Adam hingga saat itu tidak ada bayi yang paling agung, yang paling bersih, yang paling mulia. Bahkan biasanya ibunda kita ketika melahirkan kita tentunya ada rasa sakit ketika mau melahirkan atau ada darah. Ketika Nabi Muhammad lahir itu tidak ada rasa sakit sekalipun kepada ibunda Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada setetes darah pun menetes ke dalam tanah. Karena kan Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena darah yang keluar itu kan darah yang kotor. Ini membuktikan bahwasannya Nabi Muhammad lahir ke dunia itu sudah suci. Bahkan kalau kita contohnya misalkan Kang Iding lahir pasti langsung wah gitu kan, nangis atau gimana. Tapi Nabi Muhammad itu tidak seperti itu. Nabi Muhammad ketika lahir ke dunia ini, Nabi Muhammad itu langsung sujud. Tidak nangis, tidak apa-apa, langsung sujud. Kata Nabi Muhammad, kedekatan seorang hamba kepada Khaliknya adalah ketika sujud. Maka sujud Nabi Muhammad ketika lahir yang masih bayi menandakan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin hamba-hamba yang paling dekat dengan Allah. Bahkan khatamin nabiyyin, bahkan pemimpinnya para nabi atau para akhirnya dari para nabi. Bahkan ketika masih bayi, ketika baru lahir setelah sujud, Nabi Muhammad langsung melihatkan matanya itu ke langit. Sehingga waktu itu terlihat cahaya terpancar dari mata Nabi Muhammad sampai ke langit. Itu merupakan salah satu keistimewaan Nabi kita yang lahir. Bahkan tidak sampai di sana. Waktu itu di Mekah itu walaupun ada Ka'bah di sana, akan tetapi pada waktu itu berhala-berhala itu sudah banyak, hampir ratusan. Sehingga ketika Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, waktu itu berhala-berhala yang berada di Mekah itu sudah runtuh. Bahkan api di negeri Persia yang selama ribuan tahun disembah oleh umat Majusi waktu itu padam. Itu menandakan bahwasanya lahirnya Nabi Muhammad, terbitnya kebenaran, terbitnya keagungan, terbitnya cinta mahabbah, yang mana itu semua menjadi dasar daripada diturunkannya Nabi Muhammad. Yang mana dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi seluruh alam.
Bahkan bukan hanya nabi untuk manusia saja, bagi tumbuhan, bagi hewan, bagi jin dan manusia merupakan pemimpin daripada hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali kan. Berarti yang kita ulang tahunkan itu luar biasa sekali, sosok yang luar biasa, bahkan wajib lah harusnya, walaupun tidak diwajibkan menurut syariat, tetapi kita sebagai pecintanya itu harus memperingatinya. Itu seperti itu, luar biasa sekali kan. Kalau ala dulur santri nih, Ya, untuk memaknai hikmah dari Maulid Nabi tersendiri itu apa sih? ya, untuk hikmah dari dulur santri tentunya alhamdulillah. Dulur santri itu sebenarnya tidak hanya event satu kali dalam satu tahun dalam memperingati Maulid Nabi, akan tetapi setiap hari itu sekitar 17 kali memperingati Maulid Nabi. Dengan apa? Dengan bersolawat kepada Nabi ketika melaksanakan tahiyat. Kan itu luar biasa sekali kan. Makanya sebenarnya inti dari Maulid itu kan mengingat Nabi. Kita itu senantiasa setiap hari itu mengingat Nabi, dan puncak dari kita mengembalikan giroh kita, mahabbah kita, rasa cinta kita, rasa rindu kita itu pada saat bulan Rabiul Awal, karena diterbitkannya cahaya keluhuran, cahaya keagungan, cahaya mahabbah dari Sayyidina Muhammad. Seperti itu. Bahkan anak-anak dulu santri sering membaca sholawat bareng-bareng, mahalul qiyam segala macam ya. Bahkan kemarin ketika event di di Ranca Upas ya, Ranca Upas, masya Allah, sholawat bergema itu. Tapi di hati masing-masing ya, di hati masing-masing tidak diungkapkan. Jadi dulur santri hobinya sholawat ya? Ya, hobinya sholawat, dan bahkan nanti akan dulur santri akan menjadi sinar mahabbah di Tasikmalaya untuk mewujudkan cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan. Luar biasa, semoga menjadi doa yang terbaik. Seperti itu. Iya. Saya kan cewek nih. Iya. Saya cewek, lalu yang diciptakan oleh Allah juga bukan cuma cowok nih. Ya. Pasti ada juga cewek. Di sini banyak cewek. Iya. Gimana sih cara perempuan untuk meneladani Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu laki-laki? Oh, gimana? iya, benar. Iya. Gimana ya? Wah, jangan seksis nih, jangan seksis nih. Iya. Luar biasa sekali, ini mungkin salah satu yang jadi masalah juga untuk perempuan. Kebanyakan dan hampir Nabi itu adalah seorang laki-laki. Iya. Ya, bagaimana kita nih cara meneladaninya? Bagaimana kita ingin kita itu mencintai sosok beliau? Bagaimana caranya? Tentunya saya juga laki-laki, dan insya Allah mungkin nanti akan punya istri ya. Iya. Insya Allah akan punya istri. Maka ketika bertanya bagaimana cara meneladani akhlak Rasulullah dalam sudut pandang perempuan, maka kita lihat dari istri baginda Rasulullah. Maka karena istri itu kan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, maka setidaknya tidak jauh berbeda apa yang ada di dalam istrinya dan juga di laki-laki tersebut. Bahkan ketika kita bertanya bagaimana meneladaninya, maka kita meneladani daripada istri-istri Rasulullah. Bahkan istri-istri Rasulullah itu luar biasa sekali, hampir sangat mengimbangi daripada kesolehan dari baginda Rasulullah. Bahkan ada satu kisah daripada anaknya baginda Rasulullah, yaitu Sayyidina Fatimah Zahra, merupakan anak yang paling disayang oleh baginda Rasulullah. Kita bisa menirunya dari istrinya dan juga dari anak, dan yang paling dekat itu adalah dari Sayyidina Fatimah. Bahkan suatu kisah ada diceritakan ketika itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anaknya Sayyidina Fatimah, berarti cucunya Rasulullah itu sakit. Dan mereka itu antara Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali itu bernazar bahwasanya ketika anak saya sembuh, saya akan puasa selama sekian hari. Ketika sudah berpuasa, misalkan contohnya sudah puasa 7 hari secara berturut-turut, dia mau berpuasa di hari yang ke-7. Di hari yang ke-7 makanan sudah siap, makanan itu seadanya. Enggak kayak kita ada dari A sampai Z, itu cuma roti kering, kurma sama air. Ketika mau azan maghrib, ada pemulung yang mengetuk pintunya. Ya, mengetuk pintu, kata pemulung itu, "Wahai hamba Allah, saya belum makan sekitar 3 hari." Contohnya 3 hari. Maka Sayyidina Fatimah waktu itu bertafakur melihat, "Ya Allah,
ternyata ada orang yang 3 hari belum makan. Saya baru 1 hari nggak makan. Maka pada waktu itu makanan yang buat buka puasa untuk pasangan suami istri itu tidak dimakan, bahkan sampai dikasihkan kepada orang yang meminta pada waktu itu. Itu merupakan salah satu contoh daripada baginda Rasulullah. Rasulullah juga seperti itu, sangat mementingkan umatnya, sangat cinta kepada umatnya. Bahkan Rasulullah itu sangat mencintai umatnya melebihi orang tua kita. Orang tua sayang sama kita, betul. Guru-guru kita sayang kepada kita, betul. Yang suami sayang sama istrinya, yang istri sayang suaminya, betul. Tapi Rasulullah itu lebih sayang daripada kita. Apa buktinya? Suatu ketika Rasulullah itu dalam satu kisah sedang sholat, akan tetapi sholatnya itu agak lambat sedikit, bahkan ada suara seperti kerkes gitu. Ketika salam ke kanan ke kiri udah selesai sholat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?" "Enggak," kata Rasulullah, "saya enggak sakit. Tapi kami melihat gerakan sholatmu tidak seperti biasanya. Ada apa?" "Tidak ada apa-apa ya Rasulullah, mohon jujurlah kepada kami." Ketika dibuka bajunya diperlihatkan, ternyata ketika itu ada sekitar 5 batu yang mengganjal perut Rasulullah. Sahabat menangis waktu itu. "Ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi summa nafsi." "Ya Rasulullah, tebusanku adalah nyawaku, nyawa ibuku, nyawa ibumu. Jangan sampai engkau kelaparan. Kenapa engkau tidak bercerita kalau engkau tidak punya makanan?" Kata Rasulullah, "Wahai umatku, aku tidak akan melakukan itu. Apa yang akan aku lakukan? Apa yang akan aku bertanggungjawabkan jika seandainya nanti Allah bertanya mengenai kelaparanku, aku meminta kepada umatku?" Maka luar biasa sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Seperti itu. Jadi perempuan juga nggak jadi halangan gitu. Ada istrinya segala macam. Bahkan ada hal-hal yang dilakukan Rasulullah yang dilakukan laki-laki bisa dilakukan perempuan. Contohnya sunnah bersiwak segala macam, itu kan luar biasa sekali seperti itu. PDKT ala Rasul. Astagfirullah. Oh siap. Siap Kang Engin. PDKT ada ala Rasul gimana Kang Ustad? Tuh, ada permintaan dari audiens, katanya tadi kan Rasul itu sangat menjunjung sekali perempuan kan ya. Iya. Tidak ada yang dibedakan, dan laki-laki yang paling setara, yang paling adil, dan yang paling sangat menghargai perempuan. Itu adalah Rasulullah. Iya, betul Ya. sekali. Gimana tadi cara PDKT yang tidak misogini PDKT ala Rasulullah? Siap. bukan ala Masya Allah. Jadi Rasulullah itu sumber kehidupan. Ketika kita itu menjadi seorang polisi, Rasulullah jadi keamanan perang. Ketika kita berbicara mengenai komandan perang, Rasulullah jadi komandan perang. Ketika kita berbicara menjadi pedagang, Rasulullah itu jadi pedagang. Ketika kita berbicara suami istri, maka Rasulullah merupakan suami terbaik pada waktu itu, dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka ketika kita bertanya bagaimana PDKT Rasulullah, begitu Kang Engin, Masya Allah, luar biasa. Sebenarnya perlu kita ketahui, Rasulullah itu sebenarnya pernah ditolak oleh satu perempuan. Itu benar. Suatu ketika Rasulullah itu, saya lupa namanya ya, nanti silahkan dicari. Rasulullah itu ingin melamar seseorang. Sebelum Siti Khadijah tuh Rasulullah tuh ingin melamar satu orang perempuan, akan tetapi mengenai Rasulullah ya. Tapi pengalamannya hampir sama dengan ya, tentang ditolaknya. Ya, betul nggak? Enggak betul, kayak gitu. Jadi Rasulullah juga pernah ditolak sama satu perempuan waktu itu teh. Ingin melamar, akan tetapi kata pamannya itu nggak boleh. Ya, kalau nggak salah itu Ummu Aiman namanya, Ummu Aiman. Ditolak Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah mungkin ada kecewa sedikit dalam hati. Ternyata ketika itu bertemu dengan Sayyidatuna Khadijah. Ya, perempuan cantik, perempuan kaya yang luar biasa sosoknya gitu. Ketika tidak jadi dengan Ummu Aiman tuh terkenalnya tuh dengan cantiknya yang luar biasa waktu itu. Dan ternyata tidak jadi dengan Ummu Aiman kalau nggak salah, digantikan dengan Siti Khadijah. Bagaimana PDKT-nya? Waktu itu yang pertama kali memaksudkan niatnya itu tertarik itu Sayyidina Khadijah. Ya, Sayyidina Khadijah meminta salah satu kerabatnya untuk datang kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan mengenai statusnya dan juga menyatakan maksudnya bagaimana
jika misalkan saya pinang seperti itu. Dan ketika itu Rasulullah meminta pendapat dari kerabatnya juga dan ternyata setuju dan alhamdulillah akhirnya Nabi Muhammad itu memperistrikan Sayyidina Khadijah. Bahkan mas kawinnya itu luar biasa sampai hampir ratusan onta ya. Seperti itu, Rasulullah tuh luar biasa sekali. Tapi tadi didengar-dengar kayak mak comblang gitu ya. Berarti kalau mak comblang masuk sunnah gak sih? Oh, mungkin kalau istilah kayak mak comblang gitu barusan. mak comblang tuh kalau kita mungkin di Indonesia tuh yang gaul-gaulnya, bahasa gaulnya. Iya. Kalau misalkan di acara nikahan mungkin Kang Iding lebih paham, ada dalam khitbah mungkin dari kerabatnya itu yang menyampaikan maksudnya. Dari kerabatnya yang menyampaikan maksudnya, nanti yang menjawabnya itu juga seperti itu. Kalau kita mungkin mak comblang karena mungkin bisa jadi kawannya, bisa jadi ininya seperti itu. Tapi ada seperti itu Teh Nurin mungkin. Seperti itu Kang Inggit. Jadi Siap, mantap. mantap ya. Ya nanti Kang Inggit kalau misalkan ada maksud ke seseorang langsung aja ke temennya, tanyain langsung. Ala Rasul kan nggak langsung, tapi langsung juga langsung nggak lewat Pak Comblang gitu kan? Iya. Ada juga kan? Begitu kurang tahu Comblang? biasanya melalui pelantara siapa ada yang mau menikah, bahkan memperistri daripada Siti Aisyah juga itu melalui perantara ayahnya Abu Bakar seperti itu. Mungkin dari keterangan lain ada seperti itu. Oke. Nah gitu ya. Siapa barusan yang bertanya Kang Inggit mana? Kang Inggit. Nah, udah ada niatan barusan pengen dia itu pengen PDKT mungkin ya, akan tetapi pengen rada ke Islam-Islaman karena dia itu dulur santri ya. Dulur santri. Jadi memaknai kedulur santrian. Luar biasa sekali ya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan diri Kang Dejan sendiri nih untuk memaknai kecintaan pada Rasul itu seperti apa? Memaknainya tentunya banyak sekali makna ataupun hikmah daripada diadakannya maulid. Namun saya akan menyampaikan satu saja, salah satu hikmah daripada diadakannya maulid diambil dari perkataannya Al Habib Umar bin Hafiz. Beliau mengatakan innal ummah surrifat bisirril mahabbah itbuya idza fihim sahibul ahibbah. Umat kita ini kita Teh Nuril yang lainnya dimuliakan oleh Allah karena rahasia kecintaan. Kenapa kita dimuliakan dengan rahasia kecintaan? Karena diutuslah kepada kita salah satu orang yang paling dicintai oleh Allah, Habibullah Muhammad SAW. Maka kita dimuliakan oleh Allah karena diturunkannya Nabi Muhammad. Contohnya gini, zaman dahulu umatnya Yahudi ketika melakukan satu kesalahan dosa besar, untuk menebus dosanya itu tidak astagfirullahaladzim, tidak cukup dengan istighfar, akan tetapi harus bunuh diri sebagai tebusan dosanya. Tetapi kita umat Sayyidina Muhammad, dosa apapun insya Allah yang syarat penebus dosa ada 5, salah satunya adalah dengan istighfar. Kita cukup dengan istighfar, astagfirullah. Itu kenapa? Karena keluhuran keagungan daripada Rasulullah. Contohnya kita sedang berjalan dengan seorang presiden, kita yang hanya lulusan SD ikut di belakang presiden. Akan tetapi ketika kita gabungnya dengan siapa, kita akan lebih dihormati. Walaupun kita jalan di belakang presiden, walaupun kita hanya lulusan SD, akan tetapi kita berjalan di atas presiden, wah semua dari mulai TNI, Polri, semuanya hormat, semuanya patuh. Begitu juga dengan Sayyidina Muhammad, kita dimuliakan, kita diagungkan, kita diluhurkan karena ada satu sosok yang sedang kita peringati maulidnya, yang sedang kita ingat jasa-jasanya, yaitu Sayyidina Muhammad. Maka bagaimana saya memaknai daripada maulid Nabi Muhammad? Tentunya ketika kita kemarin sempat ramai mengenai Prancis ya. Ya, boikot-boikotan. Iya, yang boikot umat Islam memboikot produk Prancis segala macam karena dari Presiden Prancis sendiri melakukan katanya karikatur Nabi Muhammad. Sebenarnya kita itu yang harus kita salahkan bukan sepenuhnya mereka, akan tetapi diri kita sendiri. Kita patut merenungkan sudah berapa lama Nabi Muhammad menghilang dari rumah kita. Sudah berapa lama anak-anak kita mengenal Nabi Muhammad. Sudah berapa jauh istri atau suami kita mengenal Nabi Muhammad. Sudah berapa sering kita mengingat Nabi Muhammad. Kita mau makan, apakah kita ingat Nabi Muhammad? Kita mau melakukan suatu hal, apakah ingat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ingat kita. Bahkan ketika mau makan, Nabi Muhammad ingat, ya Allah,
ini saya makan seperti ini, umat saya ada yang tidak makan. Maka Rasulullah memanggil untuk orang-orang supaya ikut makan bersama beliau. Tapi kita bahkan tidak peduli kepada Nabi Muhammad. Dan itu merupakan salah kita sebenarnya. Kita kurang mengenalkan akhlak Nabi Muhammad kepada orang-orang Prancis. Kita kurang mengenalkan keluhuran Nabi Muhammad kepada orang-orang luar, sehingga mereka tidak mengetahui Nabi Muhammad. Seandainya kita memperlihatkan akhlak Nabi Muhammad, insya Allah itu tidak akan terjadi seperti itu. Maka bagaimana memaknainya? Yang pertama, kita seperti biasa mungkin ada sunnahnya Nabi Muhammad, kita membacakan Al-Quran, membacakan sholawat segala macam, dan tentunya untuk seseorang yang sedang mencintai suatu hal akan sering menyebut namanya. Maka ketika kita cinta Nabi Muhammad, kita pun harus sering menyebut namanya. Bukan namanya Muhammad, bukan gitu. Tetapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawatan lah. Isi namanya itu kan lagi gimana? Sholawatan. Gitu ini namanya. Banyak sholawat karena nanti itu sholawat salah satu fadilah ketika kita bersholawat, hati kita yang biasa melakukan dosa itu lama-lama itu akan kering, akan bercahaya. Seperti kita itu seperti nyuci noda di dalam baju kita. Sholawat insya Allah semakin lama itu semakin bersinar, dan insya Allah akan menjadi petunjuk kita di akhir zaman itu. Seperti itu mungkin salah satunya. Amin. Nah, kalau lihat-lihat santri nih, banyak yang sunnah gitu, banyak yang melakukan hal yang memang Rasulullah lakukan. Jadi gimana nih sangkut pautnya santri dengan Nabi atau Nabi dengan santri? Karena dilihatnya santri itu sholawat, melakukan hal-hal yang memang itu peribadatan yang kenabian gitu. Gimana sih gitu? Ya, sebenarnya bukan hanya santri saja. Kita di sini hampir di Indonesia itu. Tapi identiknya santri. Ya, identik santri seperti itu semuanya. Namun mungkin ini dititik beratkan santri karena kesehariannya itu mempelajari agama. Dari mulai bangun tidur dibangunkan segala macam, bahkan ada yang langsung mandi pagi, ada yang melakukan sholat tahajud segala macam, itu dididik untuk meneladani baginda Rasulullah. Karena kalau santri itu dikhususkan salah satunya itu untuk membawa orang-orang juga supaya cinta kepada Nabi Muhammad. Maka kenapa nih santri itu diidentikan atau lebih dikhususkan supaya lebih meneladani Nabi Muhammad, ya sunnah gitu segala macam, karena dia itu akan menjadi cerminan. Kan Nabi Muhammad ini udah wafat nih deh. Nabi Muhammad ini udah wafat, sehingga umat itu butuh sosok. Siapa nih yang kira-kira cocok untuk kita jadikan panutan? Oh, ini seperti Nabi Muhammad. Maka para kiai kita itu memfokuskan santri untuk menjadi nanti ini loh salah satu contoh daripada Nabi Muhammad yang ada dalam kitab-kitab, misalkan cara makannya, cara minumnya, cara-cara yang lainnya segala macam diaplikasikan, sehingga tidak mengenal Nabi Muhammad itu melalui teks, akan tetapi dari satu sosok juga. Oh, ini Masya Allah luar biasa ini seperti Nabi Muhammad. Itu seperti itu. Kenapa dikhususkan? Dan tidak menutup kemungkinan yang lain juga sudah melakukan hal seperti itu di luar non santri seperti itu. Makanya santri itu sebenarnya yang mengaji bukan hanya di pondok saja, yang mengaji di masjid-masjid itu juga namanya santri, sama saja seperti itu, nyantri mungkin seperti itu. Nah, ada juga yang memang santri jauh dari perlakuan yang memang jauh dari kesantriannya gitu. Yeah. Gimana selaku santri untuk menanggapi santri yang memang tidak seperti santri, gimana menanggapinya? Oh ya, kalau seperti itu, setiap manusia itu punya tabiatnya masing-masing, ya. Bahkan banyak orang tua yang berpandangan, wah di pesantren luar biasa segala macam. Padahal kalau diibaratkan itu pondok pesantren itu seperti bengkel. Kalau yang udah baik, udah itu nggak usah pesantren. Jadi yang pesantren itu kadang ada, kalau motor misalkan bannya ada yang bocor, tentu harus ada yang diperbaiki. Lalu ada yang turun mesin, mungkin itu lebih berat. Jadi nggak bisa sekaligus. Begitu juga dengan santri. Ya, walaupun misalkan sekarang contohnya, santri perilakunya antara sholat subuh atau naon gitunya, maka dengan barokahnya, dengan keberkahan dia diam di pesantren, dengan berkah dari guru-guru, insya Allah seiring berjalannya waktu itu akan berubah.
Karena tergantung dari kerusakan dari dirinya sendiri. Misalkan oh ini mah cuma ban bocor, mungkin cuma cukup ditambal aja. Atau kalau ini mah turun mesin, wah ini mah harus lebih berat lagi untuk penyembuhannya seperti itu. Tapi dibalik semua itu, baik itu santri ataupun bukan, ketika ada sesuatu hal yang kurang baik, akan tetapi tabiatnya itu insya Allah karena keagungan daripada Nabi Muhammad, keluhuran Nabi Muhammad, insya Allah dia akan baik seperti itu. Bahkan gini teh, kita ketika berbicara Maulid Nabi itu luar biasa sekali Nabi Muhammad perjuangannya di dunia sampai di akhirat. Bahkan di akhirat itu di samping aras itu kan ada 2 kursi ya. Nabi Muhammad itu satu kursi. Kursi di sebelah kanan itu Nabi Ibrahim, kursi di sebelah kiri itu Nabi Muhammad. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau lebih mulia daripada Nabi Ibrahim? Kenapa engkau berada di sebelah kiri?" Kan kita kanan itu diatik dengan baik, itu bagus. Kata Nabi Muhammad, "Aku diletakkan di sebelah kiri, didekatkan dengan pintu neraka." Kata Nabi Muhammad gitu. Wah, Nabi Muhammad berarti posisinya itu dekat dengan pintu neraka, itu tempat singgasana Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kata sahabat, "Kenapa ya Rasulullah, bukan engkau lebih mulia dari Nabi Ibrahim?" Lalu kata